Aku Anjin Yu di kehidupan sebelumnya. Suamiku pura-pura mati dan yang membuat surat kematian palsu untuknya adalah sahabat baikku Huang Keqin. Maaf, kami sudah berusaha semampu kami. Ketika aku melihat surat kematian itu, rasanya langit runtuh. Dalam kebingungan aku minum segelas air yang diberikan Huang Keqin minum air. Kemudian, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku bangun lagi, yang muncul di hadapanku adalah orang dari perusahaan penagih utang. Aku bangkrut, semua barang berharga sudah diambil, termasuk satu ginjalku. Setelah itu 10 tahun, aku hanya bisa hidup dengan mengais sampah. Tapi aku tidak menyangka suatu hari, aku bisa bertemu Luping lagi. Suamiku. Sudah 10 tahun tidak bertemu, kenapa kamu seperti nenek 70 tahun? Nenek tua. Kamu tidak mati. Kenapa ketemu orang jahat ini? Sungguh menjengkelkan. Jangan begitu istriku. Dia adalah penyelamat kita. Mobilmu masih dari ginjalnya. Benar Jinyu, terima kasih untuk ginjalmu. Penipu, kalian semua penipu. Aku akan melawan kalian. Turun. Orang jahat mengotori mobilku. Kamu cari mati, sepertinya ginjalmu yang satu lagi juga tidak mau. Hahaha. Kalian semua sampah. Bahkan jika bereinkarnasi 100 kali, aku akan terus melawan kalian. Hari ini adalah 3 Januari 2014. Berikut ini berita singkat. Belakangan ini karena pemakaman api di kota selatan berhenti menyebabkan pemakaman api di kota utara. Masih harus antri. Ini adalah 10 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Suntikan ini akan membuatmu tidur lama. Anggap saja tidur sebentar. Bangun, semuanya akan beres. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jinyu. Jinyu, kenapa kamu? Jangan-jangan kamu tidak tahan menghadapi pukulan ini. Jadi bodoh ya? Di kehidupan sebelumnya aku menganggapmu satu-satunya keluarga di dunia, tapi kamu malah bersekutu dengan Luping menipuku. Di kehidupan ini aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Semuanya akan mulai darimu. Aku tidak percaya. Luping, bangun. Bangun Luping, jangan tidur lagi, cepat bangun. Jinyu, jangan seperti ini. Luping sudah pergi. Kamu bohong. Suamiku tidak pergi. Luping, bangun Luping. Aku menyuruhmu bangun. Jinyu, jangan seperti ini. Aku menyuruhmu jangan merokok, aku menyuruhmu jangan minum. Bangun. Jinyu, jangan pukul lagi, nanti rusak.
Minggir. Tidak, kalau mau pukul-pukul saja aku. Baik, itu yang aku inginkan. Kamu mau kami bagaimana? Mau aku dan Mama bagaimana? Kami bagaimana? Kamu mau aku bagaimana? Bagaimana? Kamu mau aku bagaimana? Jinyu, kamu bangun dulu. Jinyu, aku tahu kamu sangat sedih. Tapi orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi, kita harus melihat ke depannya, kan? Iya. Di kehidupan sebelumnya setelah minum air ini, aku pingsan bangun dan kehilangan segalanya. Sepertinya, air inilah masalahnya. Kekin tadi aku kehilangan akal, maaf. Kamu baik-baik saja si gadis hijau kecil. Aku lihat sampai kapan kamu berpura-pura. Aku baik-baik saja, kita kan sahabat baik. Dan suamimu baru saja pergi. Aku bisa mengerti, minumlah air dulu. Cepat minum. Air ini ternyata bermasalah. Baik, aku akan tenang dulu. Sekarang Luping sudah pergi. Aku akan membawanya ke tempat kremasi. Kremasi saja. Baiklah. Apa kremasi? Ya, cuacanya panas. Dia akan bau jika dibiarkan lama. Dan tadi aku lihat berita. Sekarang harus antri. Aku akan antri dulu. Bukan Jinyu. Biarkan aku yang menangani ini, aku bisa. Tidak perlu, dia suamiku. Aku yang akan mengurus urusannya. Halo, ini tempat kremasi. Suamiku meninggal, perlu dikremasi. Kalian ada di lantai bawah. Naiklah ke lantai 6. Bukan Jinyu, kamu serius? Tentu saja. Tidak, aku tidak setuju kremasi Luping. Kenapa tidak bisa dikremasi? Pokoknya tidak boleh dibawa. Apakah dia belum meninggal? Tentu saja sudah. Kalau sudah meninggal harus dikremasi. Tidak, aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Apakah surat kematian yang kamu buat palsu? Tentu saja asli. Kalau asli, kenapa tidak bisa dikremasi? Jinyu, aku mohon jangan buru-buru kremasi Luping. Kenapa? Jelaskan padaku kenapa. Karena Tante Deng. Kamu tidak bisa membiarkan Tante Deng tidak melihatnya untuk terakhir kali. Tidak perlu. Aku tidak mengizinkan suamiku membusuk. Harus pergi dengan terhormat. Untuk ibuku, biarkan dia ke tempat kremasi. Lihatnya untuk terakhir kali. Ah, tidak. Saya pa yang perlu dikremasi. Ini baik. Nyonya, tolong minggir sebentar. Tidak boleh hari ini, selama aku ada tidak ada yang boleh membawanya pergi. Ini suamiku. Apa hakmu untuk menentang? Aku tidak peduli, hari ini tidak ada yang boleh membawanya pergi. Menolak kebaikan, menerima hukuman. Kamu ngapain? Luping adalah priaku selamanya. Ya, dia juga priaku. Akibat ulah sendiri. Maaf, sudah lama menunggu, bawa dia pergi. Ah, baik. Hei Mama. Anjinyu si brengsek itu mengirim Luping ke tempat kremasi. Cepat. Sayang, tebak kita di mana? Tempat kremasi, kaget nggak? Tidak terduga.
Aku tahu kamu belum pergi tapi tidak apa-apa. Aku akan mewujudkan keinginanmu membuatmu benar-benar tidak perlu berterima kasih. Ini adalah tugasku sebagai istrimu yang harus dilakukan. Kamu menipuku sandiwara jadi nyata. Kita saling memberi kerjasama yang menyenangkan. Pergilah dengan tenang. Aku akan berusaha sebelum obat penenangmu hilang. Mengkremasimu. Aku bilang bagaimana kamu mengurus ini. Bahkan orang saja tidak bisa menahan. Dan mengirim anakku ke tempat yang sangat menakutkan ini. Aku beritahu kamu. Aku hanya punya satu anak ini. Jika ada apa-apa padanya, aku akan melawanmu, Tante Deng. Hei Tante, jangan buru-buru. Belakangan ini tempat kremasi ramai perlu antrian kita. Pergi Menghentikan sekarang. Jinyu, masih ada waktu. Ayo cepat. Bukannya katanya harus antri. Kenapa tiba-tiba giliran anakku? Cepat-cepat, nak. Tunggu, tidak boleh dorong. Aku tidak setuju. Pergi kau, kalian tidak boleh mengkremasi anakku. Jinyu Luping kan baru saja dikirim. Kok begitu cepat gilirannya? Aku takut Luping membusuk. Jadi aku bayar untuk menyerobot. Kenapa tidak boleh? Aku bilang tidak boleh kremasi, tidak boleh. Siapa yang mau kremasi? Anakku, aku akan melawan siapapun. Kasih aku alasan, aku ibunya. Alasan ini cukup kan, ya? Jinyu, dengarkan saja Tante. Bu. Aku istri sah Luping. Orang pertama yang bertanggung jawab. Urusan terakhirnya aku yang menentukan. Bu, aku juga memikirkan Luping. Dia pergi sekarang masih utuh. Tanpa cacat. Kamu pasti juga ingin dia pergi dengan terhormat. Aduh, Jinyu. Tolong lihat usiaku yang sudah tua ini. Biarkan dia menemaniku beberapa hari lagi. Aku cuma punya satu anak. Ya, Jinyu benar. Menemani beberapa hari lagi buat apa? Menemani beberapa hari lagi apa? Dia bisa hidup lagi. Kalian masih mau apa? Tidak, orang lain masih antri di belakang. Tunggu sebentar ya. Bu. Lihat, semua orang menunggu. Masukin saja. Tidak, aku tidak setuju. Kamu minggir. Bu, tenang, Luping sudah pergi. Benar, Bu, orang yang sudah pergi tidak bisa hidup lagi. Kamu harus perlahan menerima kenyataan ini dan ini mengganggu pekerjaan kami. Tidak bisa masukin, aku cuma punya satu anak, biarkan dia menemaniku beberapa hari lagi. Bu, kenapa kamu bersikeras? Tidak membiarkan aku mengantar Luping apa? Ada rahasia apa di sini? Bilang. Kalau tidak bilang, kami akan paksa. Kamu berani. Kenapa tidak berani masukin? Jangan. Anakku tangannya bergerak. Dia benar-benar bergerak, mungkin dia hanya pingsan sementara. Mungkin tunggu sebentar lagi dia hidup lagi ya. Pingsan kayaknya pura-pura mati ya. Ada kejadian seperti ini benar. Kejadian pingsan seperti ini walau jarang. Tapi bisa saja terjadi. Tapi bukannya kamu sudah mengeluarkan surat kematian? Kenapa belum pergi? Surat kelulusan itu palsu ya? Ya tentu saja asli. Ya sudah, lagi pula. Aku sudah bayar untuk masuk cepat. Kalau orangnya benar-benar bangun uang ini, kan jadi sia-sia. Sudah kayak gini masih mikirin uang sekarang ini tentang kelulusan anakku, mana bisa dibandingin sama uang segini. Mama orang yang sudah pergi tidak bisa hidup lagi. Aku sudah menerima kenyataan ini. Semoga Mama juga bisa segera terima kenyataan ini. Dorong. Jangan dorong. Aku istrinya, dengerin aku. Dorong. Aku mamanya, dengerin aku. Jangan dorong. Tahan dia, biar aku. Jangan dibakar. Api anakku itu sebenarnya belum pergi. Jangan dibakar, Tante, tenang. Jangan dibakar. Orang ini sudah ngomong ngawur. Orang tua mengantar anaknya bisa dimengerti. Iya. Dibakar biar sadar. Berani bohong, aku bikin beneran pergi.
Luping semoga tenang di sana. Dia benar-benar mau mengantar Luping. Beraninya dia. Jangan dibakar. Tante? Pingerku Anjinyo. Kamu yang mengantar pingerku. Aku mau kamu bayar dengan darah. Huang Kekin. Mama terima saja kenyataan ini. Luping dia tidak akan kembali. Aduh orang tua tenang dong. Dia kan menantumu. Huang Kekin cepat panggil polisi, panggil polisi. Tangkap pembunuh anakku ini. Ada yang mati selesai. Tidak bisa, aku tidak boleh mengaku. Surat kelulusan itu palsu, kalau tidak, aku pasti akan dihukum. Aku tidak boleh mengaku. Huang Kekin, kamu yang buat surat kelulusan palsu. Cepat bilang ke mereka anakku masih hidup. Bilang. Apa surat kelulusan itu palsu? Berarti yang tadi dikirim itu orang hidup. Aku bilang jangan ngomong sembarangan. Luping benar-benar pergi, aku yang keluarkan surat kelulusan. Benar dasar kamu benar-benar. Kamu benar-benar. Mama jangan marah sampai ngomong yang enggak jelas. Kekin mana mungkin ngeluarin yang palsu surat kelulusan. Itu sama aja kayak sengaja ngirim orang. Benar kan Kekin? Benar Huang Kekin, kamu yang keluarin surat kelulusan palsu. Ngirim pergi pinger aku. Aku bilang jangan ngomong sembarangan Huang Kekin. Semua ide kamu dasar kamu. Kamu jangan harap dapat warisan sepeser pun. Kamu jangan harap. Kekin kamu. Gimana bisa ngeluarin yang palsu surat kelulusan? Gimana bisa kayak gini? Tidak, Luping benar-benar pergi, aku yakin. Mama kamu dengar nggak? Kekin bilang, surat kelulusan itu asli. Lagi pula tadi kan kamu yang pencet tombol kremasi. Yang ngirim Luping pergi. Benar kamu. Kamu yang ngirim Luping pergi, kamu yang pembunuhnya. Omong kosong kalau bukan kamu yang keluarin surat kelulusan palsu. Pinger aku mana mungkin pergi. Tunggu. Jinyu, kita di mana ini? Mama, aku sama Kekin mana? Rumah duka kamu nggak tahu ya? Mereka kira kamu udah pergi ya udah pergi. Barang-barang kamu aja nggak ditunggu, kejam banget. Rumah duka aku. Gimana bisa di sini? Gimana kamu nggak tahu ya kalau kamu udah pergi? Huang Kekin yang keluarin surat kelulusan buat kamu. Mau lihat nggak? Surat kelulusan, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku ini masih hidup baik-baik. Gimana mungkin pergi? Benarkah sampai kapan kamu mau bohongin aku? Jinyu, kamu ngapain? Aku ingetin ya, sekarang ini masyarakat hukum. Kamu jangan macam-macam. Kamu lupa. Kamu sekarang ini siapa? Jinyu, aku tahu aku salah, mohon ampun. Atas dasar kita pernah jadi suami istri, lepaskan aku ya. Lepaskan kamu. Kenapa harus? Kenapa kamu menipuku? Kamu ngomong apa, aku beneran gak ngerti. Nggak ngerti. Gimana kalau begini, ngerti nggak? Jinyu, aku beneran tahu salahku. Semua itu mereka yang nyuruh, awalnya aku juga nggak mau. Mohon lepaskan aku ya. Kalau ada masalah,
Mereka yang nyuruh kamu ya. Nggak ada salah kamu sama sekali. Luping. Kamulah si imut. Siapa yang temani kamu susah senang? Makan seadanya temani kamu usaha. Siapa yang kerja 5 pekerjaan sehari? Habisin harta orang tua. Tetap dukung kamu usaha. Aku. Semua aku. Sekarang kamu tega-teganya pura-pura pergi. Untuk menipuku kenapa? Kamu kasih tahu aku kenapa. Kenapa kamu menipuku? Sebenarnya kenapa? Udah jangan pukul lagi. Kan kamu cuma mau uang. Oke aku kasih uang. Kita cerai harta kita bagi 4-6. Aku 4 kamu 6 kamu lebih 1. Gimana? 37. 28 gimana? Anjinyo kamu wanita serakah. Kamu mau berapa banyak? Apa kamu mau aku keluar tanpa apa-apa? Mending kamu bawa aku pergi sekarang. Apa kamu pikir? Aku nggak berani ya? Kamu mau apa? Apa ini bensin? Kamu mau apa? Tebak kenapa aku nggak langsung bawa kamu ke tungku kremasi? Karena aku nggak berani ya? Nggak karena. Aku akan mengantarmu pergi dengan tanganku sendiri. Hei jangan. Aku penasaran. Apa yang kamu lihat dari Huang Kekin? Menderitalah orang jahat. Berhenti. Lepaskan aku biar aku yang mengantarnya pergi. Aku yang akan mengantarnya. Kalau kamu mengantarnya pergi, bagaimana dengan 2 miliarku? Ah iya Longwei kalau aku benar-benar pergi. 2 miliar itu benar-benar hilang. Pergi kau Lu. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu berani menipu uangku. Wuye uangmu. Aku pasti akan mengembalikannya. Uang itu aku sembunyikan di akun anonim, kartunya ada di sakuku. Inikah? Iya ini kartunya. Di kartu ini ada lebih dari 1 miliar. Semua uangku ada di sini. Hanya keluarga dekatku yang bisa mengambilnya. Aku beritahu kamu kalau kamu berani menipuku. Aku akan langsung mendorongmu pergi. Kamu pergi ambil uang sini, aku yang jaga. Jinyu aku salah. Selanjutnya aku akan meminta bunganya darimu. Pukul ke dalam. Selanjutnya, aku akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Uangnya sudah aku dapatkan. 2 miliar sudah masuk ke rekeningmu. Untuk bunga 30 juta kamu sendiri cari Huang Kekin. Terima kasih, aku berhutang budi padamu. Jaga orangnya saja. Di kehidupan sebelumnya. Kalian menghinaku di kehidupan ini. Aku akan membuat kalian semua membayar. Lu sudah pergi. Dari sekarang, aku adalah presiden baru. Selamat datang An. Nyonya manajemen perusahaan semua ada di sini. Jangan panggil aku Nyonya, mulai sekarang panggil aku An. Dari hari ini, aku menjabat sebagai presiden grup. Siapa setuju? Siapa yang tidak setuju? An, kami semua setuju. Anda menjabat sebagai presiden. Baik kalau begitu Xiao Yu.
Catat ini, aku mau lakukan 3 penyesuaian. Pertama, beli kembali saham perusahaan sepenuhnya, naikkan harga saham. Nanti aku akan transfer 1 miliar ke rekening perusahaan kedua. Segel semua data keuangan, cari kantor akuntan. Untuk audit menyeluruh, cari departemen SDM ke ruang rapat. Aku mau atur ulang struktur perusahaan. Diterima, aku segera laksanakan. Pak An. Anda bilang tadi mau transfer 1 miliar ke rekening perusahaan. Benar nih, Masa iya aku bercanda soal beginian? 1 miliar lo banyak banget. Meskipun perusahaan lagi krisis, tapi kalian juga jangan santai-santai aja, kalau nggak becus, langsung angkat kaki. Kami pasti patuh pada arahan Pak An. Sepenuh hati mengurus perusahaan. Buang ke Kindeng Siufang. Uangnya udah aku ambil semua. Kalian pasti panik ya. Bibi Deng kepergian Luping. Semua gara-gara anjingnya si imut itu sama kamu sama aku. Nggak ada hubungannya ya. Semua salah si imut itu. Aku pasti bikin dia menanggung akibatnya. Sooner or later yang penting sekarang adalah ambil uang dari rekening anonim Luping. Berani-beraninya menyakiti pingerku. Aku pasti bikin dia lebih menderita daripada mati. Tapi sebelum ambil warisan ini, kita harus bahas dulu cara bagi-baginya. Tentu saja bagi rata. Aku 8, kamu 2. Gak bisa, aku ini ibu kandung Luping. Aku minimal harus dapat setengah, jangan lupa. Aku punya satu-satunya keturunan Luping. Sekarang Luping udah tiada, hanya anakku yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga Lu. Kekin, lihat aku ini udah tua banget. Meskipun semua uang itu diberikan padaku, aku juga gak bakal banyak pakai. Setelah aku meninggal, uang ini kan semua buat cucuku ya kan? Sepertinya ada benarnya juga. Oke, kalau gitu bagi rata. Baik, sekarang kita langsung ambil uangnya. Cepat pergi, haha. Apa? Habis? Uangnya mana habis? Kamu bercanda ya, bukannya kamu bilang uang itu hanya bisa diambil oleh keluarga langsung Luping. Uangnya hilang, bukan kamu yang ambil. Siapa lagi bisa, jangan kayak anjing gila menggigit. Aku bilang tidak ambil ya tidak ambil. Kamu bohong, aku kasih tahu kamu cuma mau monopoli harta. Hari ini kamu harus mengeluarkan uang itu. Menurut laporan wartawan kami, baiklah, minggir. Grup Jutian yang tadinya sudah siap menyatakan bangkrut, tiba-tiba mendapat suntikan dana 10 miliar yang membuatnya bangkit kembali. Dari mana dia dapat uang itu? Bagus. Aku tahu, ternyata si manis ini sudah mengambil uangnya lebih dulu. Dia sudah tahu semua ini, ayo pergi. Prosedurnya sudah selesai. Sudah selesai, Nyonya. Oh, sudah selesai, Bu An. Bawa laporan terbaru untuk kulihat. Ini laporan arus kas terbaru perusahaan, silakan dilihat. Lakukan seperti yang kukatakan, dalam setengah tahun kita harus menaikkan nilai pasar grup Jutian. Aku Ibu Luping. Perintahkan kamu segera memindahkan perusahaan ke namaku, Nyonya tua. Sekarang perusahaan sudah milik Nyonya. Dia CEO. Jika Anda ingin mengelola perusahaan, harus dengan persetujuannya. Kamu bilang apa? Kapan dia jadi CEO grup? Sebelum Lu meninggal, dia sendiri yang perintahkan dan dokumennya juga masih. Dia mana aku mau bertemu tidak tahu. Sekarang bagaimana, cepat hubungi dia. Anjinyu, apa kamu yang ambil uangnya? Ada apa? Besok sore jam 3 bicara, aku sibuk sekarang. Bu An, kali ini benar-benar berkat Anda. Aku bisa mendapatkan kembali 2 miliarku. Tidak usah terima kasih, ini yang harus kulakukan. Kali ini aku datang ada satu proyek, ingin bekerja sama dengan Anda. Kerja sama apa? Aku baru mengembangkan proyek baru di pinggiran timur, nilai 30 miliar. Aku ingin tahu apakah Long Wei tertarik. Aku ingin tahu kenapa memilih perusahaan Dingfu kami. Pertama, perusahaan Dingfu punya kekuatan yang solid, layak menjadi mitra kami grup Jutian. Selain itu, Jutian baru saja pulih. Banyak perusahaan akan mengincar proyek saya, jadi saya ingin mengurangi masalah. Anda pasti mengerti. Baiklah, ada kesempatan bagus seperti ini, tentu saya setuju. Tapi saya mau 50% keuntungan. Bisa. Baik. Kerja sama yang menyenangkan. Ada apa lagi? Besok sore jam 3 kita bicara lagi. Saya sedang sibuk sekarang.
Kerja sama yang menyenangkan. Dia mematikan telepon. Saya bilang ada apa lagi. Besok sore jam 3 kita bicara lagi si manis ini. Tidak bisa telepon dia lagi hari ini apapun yang terjadi. Harus dapatkan perusahaan dan uangnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Matikan si manis ini. Kalau harus menunggu sampai besok saya pasti akan membuatnya. Tidak bisa melarikan diri, saya akan segera mengatur. Setelah besok, grup Jutian harus menjadi milik saya. Anjinyu, hari ini kami datang. Ingin berbicara denganmu tentang masalah warisan Luping. Katakan, Warisan Luping harus menjadi milik saya dan Tante Deng. Benar, kamu harus pergi dengan tangan kosong dan tidak bisa menjabat. Sebagai CEO grup Jutian kamu belum layak. Mengapa? Karena kamu adalah orang jahat yang mengantar anak saya pergi dan bersikeras untuk mengantarnya. Kamu adalah biang keladi yang mengantarnya pergi. ibu saya mengantarnya pergi secara legal. Kamu lupa Kekin sudah memberinya sertifikat kelulusan. Saya sudah bilang itu palsu. Kalau tidak percaya tanya ke Kim. Sekarang segera serahkan segel perusahaan kepada saya. Yaitu kesalahan Luping sebenarnya tidak pergi. Saya hanya mengaku yang tertulis di atas kertas sertifikat kelulusan. Selain itu kamu yang menekan tombol kremasi. Apa maksudmu kamu yang mendorong Luping ke tempat kremasi sekarang malah menyalahkan kami? Apa kamu sudah tahu dari dulu Luping tidak benar-benar pergi? Dan kamu sengaja berpura-pura serius, berusaha mencaplok hartanya ya? Aku tidak tahu. Sudah, jangan banyak bicara. Aku akan jujur padamu. Jika hari ini kamu mau pergi dengan tangan kosong, maka aku tidak akan melaporkan ke polisi. Kalau tidak, aku pasti akan menuduhmu sengaja menyakiti orang. Hahaha. Kalian berdua demi warisan benar-benar menggunakan segala cara ya. Boleh jika kalian ingin melapor ke polisi. Silahkan. Baik, warisan Anjinyu Luping. Aku bisa membaginya denganmu. Tapi sebagian besar harus tetap untukku. Oh, Pembicaraan sudah sampai di sini, aku akan jujur padamu. Aku dan Luping punya seorang anak. Dia adalah satu-satunya keturunan Luping. Hanya dia yang berhak mewarisi grup Jutian. Anak mewarisi usaha ayahnya sudah seharusnya. Benar, Kekin menambah keturunan keluarga Lu. Dan itu anak laki-laki. Tidak seperti perutmu. Tidak bisa meneruskan keturunan keluarga Lu. Kamu sekarang segera serahkan grup itu padaku. grup Jutian bisa sebesar sekarang. Aku punya andil besar tanpa kerja kerasku. Grup di tangan Luping sudah lama. Bukan aku yang bertahan, grup sudah bangkrut. Mana ada hari ini ingin merebut perusahaanku. Mimpi. Anjinyu, aku beritahu kamu. Hari ini kamu mau tidak mau harus menyerahkan. Kamu yang mengantarkan Luping pergi, kamu tidak berhak memiliki grup Jutian. Diam, aku menganggapmu sahabat. Kamu malah menusukku dari belakang. Dan punya anak dengan suamiku. Sekarang mau merebut asetku Huang Kekin. Kamu masih punya muka tidak? Kamu jangan berisik di sini. Anjinyu tanya terakhir kali. Kamu mau menyerahkan perusahaan atau tidak? Luping baru meninggal, kalian sudah di sini membicarakan pembagian harta orang seperti kalian. Perusahaan kalau sampai ke tangan kalian sudah habis dilalap orang. Aku katakan sekali lagi. Saya tidak akan menyerahkan grup 9 langit. Kamu tidak mau menyerahkannya? Kembalikan segel perusahaan padaku. Sekarang segel perusahaan Ada di tanganku, seluruh grup akan mendengarkan saya. Hari ini kamu harus pergi dengan tangan kosong. Dengar tidak? Grup ini sudah bukan milikmu lagi. Cepat pergi dari sini. Bagaimana? Kalau cara halus tidak berhasil, pakai cara kasar. Jangan-jangan kalian benar-benar berpikir di grup 9 langit ini bisa merebut segel ini? Jangan main-main manajemen senior grup. Mirka hanya menjinli Sigo. Sekarang segel ini ada di tanganku. Grup ini adalah milik Huang Kekin. Jika kamu tahu situasi, tanda tangani perjanjian transfer ini. Kalau tidak, saya akan meminta Satpam Grup membantu kamu. Kontrak ini saya tidak akan menandatanganinya. Jika ingin pakai cara kasar, silakan coba. Saya lihat kamu ini benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati Satpam. Bawa orang yang mengacaukan ketertiban grup ini keluar. Saya bilang, kita semua orang beradab, bagaimana bisa langsung bertindak kasar?
langsung bertindak kasar? Wuye, Benar kan Nyonya Huang? Wuye kenapa Anda datang? Maaf Nyonya An. Ada sedikit masalah di perjalanan. Wu Ye, Anda datang tepat waktu. Kamu bahkan mengundang Wuye? Wuye berapa yang An Jinyu berikan padamu? Saya akan berikan 2 kali lipat. 2 kali lipat apa? Kamu sudah mau kabur dengan 2 miliar, saya masih bicara 2 kali lipat. Benar-benar menganggap saya bodoh ya? Lepaskan. Saya akan. Bicara baik-baik tidak didengar. Memaksa saya bertindak kasar tidak patuh. Direktur An. Ingat baik-baik. Saat menagih utang harus beradab, harus sopan. Pulanglah kalian sekarang. Sudah tidak punya hak untuk berdiri di sini lagi. An Jinyu jangan terlalu sombong, aku punya Luping. Satu-satunya anak kandung bahkan jika pergi ke pengadilan. Kamu tidak akan untung. Benarkah? Tapi sekarang Luping sudah pergi. Apa buktimu untuk membuktikan anakmu dan Luping adalah hubungan darah yang sebenarnya? Apa maksudmu? Aku curiga kamu hanya mengambil anak sembarangan, membuat alasan palsu untuk membagi harta Luping. Aku penasaran, suamiku selalu sibuk bekerja. Bahkan jarang pulang ke rumah. Bagaimana mungkin dia bersamamu, Huang Kekin? Kamu harus mencari alasan yang lebih kredibel. An Jinyu, kamu ngawur, tidak menyangka kamu. Orang yang tidak tahu malu, kamu bahkan tidak mengakui. Anak kandung Luping kamu wanita ini. Pikirannya sangat jahat. Suamiku selalu sibuk dengan urusan perusahaan. Meskipun tidak sering pulang, tapi dia bekerja keras untuk perusahaan, berkorban sepenuhnya, dan hubungan kami sangat baik. Dia juga orang yang sangat jujur. Bagaimana mungkin dia bersekongkol denganmu? Bukan An Jinyu, kenapa kamu begitu percaya diri? Luping bilang dia hanya mencintaiku. Dia bilang langsung padaku dan dia juga bilang, setelah menyingkirkanmu, semua hartanya akan menjadi milikku. Jadi, kamu mengincar hartanya. Benar, aku mengincar hartanya. Kenapa? Aku punya satu-satunya anak kandung Luping. Harta itu adalah hakku. Bagaimana bisa kenapa? Huang Kekin membohongiku. Tidak. Hakmu. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Aku akan percaya padamu. Jangan bicara tentang anak. Jangan-jangan dia mabuk. Mengira kamu adalah aku dan melakukan kesalahan. An Jinyu, kamu ngawur. Kamu mau bukti ya? Catatan obrolan sudah dihapus. Bahkan uangnya juga diberikan tunai. Sial, benar-benar tidak ada bukti yang tersisa. Kamu bilang Luping sangat mencintaimu. Mana buktinya? Ayo tunjukkan. Tidak bisa ya? Aku tidak peduli hari ini harta itu harus kamu berikan padaku. Itu adalah hakku dan aku juga ada. Kalau kamu tidak mau kompromi, kita akan segera melapor ke polisi. Meskipun harus saling menghancurkan. Aku tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Kenapa kamu tertawa? Aku hanya merasa sedih. Kamu adalah ibu kandung Luping. Dia baru saja meninggal kemarin. Hari ini kamu sudah mau membagi harta dan membuatnya menjadi perbincangan di seluruh kota. Tidak sedikit pun memikirkan reputasinya setelah dia pergi. Huang Kekin menipuku. Ibuku juga menipuku. Aku. Kakak Luping, aku sangat mencintaimu. Serakin dan Jinyu SI, wajah cunning dan bersamaku ya. Sekarang belum bisa. Tunggu An Jinyu si manis itu menyelesaikan proyek penting. Kita baru bisa merencanakan perlahan-lahan nanti apa yang kamu inginkan. Aku akan membelikannya untukmu. Benarkah? Jinyu, ternyata benar apa yang dikatakan Jinyu. Huang Kekin, kamu si manis. Jinyu. Maafkan aku Jinyu. Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata si manis itu. Maaf. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Luping adalah anak kandungku tapi sekarang dia sudah pergi.
Aku harus mendapatkan sebagian uang untuk biaya pensiun. Dan kamu masih sangat muda. Grup Jutian yang begitu besar kamu tidak bisa menanggungnya sendirian. Aku bisa membantumu memikulnya. Ketika perusahaan sedang dalam kesulitan, tidak terlihat kalian membantu. Malah menyalahkanku karena tidak menangani perusahaan dengan baik. Sekarang perusahaan sedang berkembang pesat. Kamu malah ingin mengambil alih perusahaan. Apakah itu tidak terlalu munafik? Jika masalah ini menjadi besar tidak baik untuk siapapun aku menyarankanmu. Untuk memikirkannya dengan matang. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas harta Luping. Saya tidak akan memberikan sepeser pun kepada kalian, tapi uang pensiun kalian saya akan penuhi kewajiban saya. Tidak, anak saya adalah anak haram Luping. Dia berhak mendapatkan warisan. Kamu tidak bisa membuktikan dia adalah anak kandung Luping. Apa maksudmu? Berhenti. Saya bisa membuktikan dia adalah cucu saya. Asal saya bawa dia tes DNA bisa dibuktikan. Dia adalah keturunan anak saya. Kalian terlalu naif. Tes DNA antar generasi tidak diakui hukum, mengerti? Sekarang kalian tidak mungkin bisa mengambil sepeser pun harta Luping dari tangan saya. Asal kamu mau bagi harta dengan kami. Saya bersedia jamin mulai sekarang. Tidak akan membahas penyebab kematian Luping lagi. Semua akan aman. Oh, jadi kamu demi harta bisa melupakan dendam kehilangan anak ya? Jangan ngomong yang tidak ada. Katakan saja setuju atau tidak. Tentu saja. Tidak setuju. Saya bisa dapatkan semuanya sendiri. Kenapa harus bagi dengan kalian? Kamu si manis. Sekarang gimana? Semua cara sudah dicoba. Dia tetap tidak mau mengeluarkan uang si manis ini. 200 juta yang kalian ambil dari saya. Pokoknya sudah dibayar oleh An. Tapi bunga 30 juta kapan kalian mau bayar? Wei si peminjam itu. Atas nama Anjinyu. Tidak ada hubungannya dengan kami berdua ya Wei. Bunga 30 juta itu kamu minta ke Anjinyu. Dia punya banyak uang. Sudah saya duga kalian akan ingkar janji. Mama tolong selamatkan aku. Yuner. Kalian apakan Yuner? Kamu bilang. Kamu berhutang sama saya masih berani melawan saya ya? Saya kasih tahu bunga 30 juta itu. Kurang 1 sen pun tidak boleh, kalau tidak. Kamu tunggu saja untuk mengurus anakmu. Wei. Aku mohon kau berbaik hati. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Wei. Kau lepaskan anakku. Tidak punya uang, aku tidak percaya. Walaupun kau tidak punya apa, dia juga tidak punya. Contohnya, seperti asuransi jiwa. Pikirkanlah, aku percaya. Kalian pasti bisa carikan jalan keluarnya. 3 hari lagi kalau aku tidak lihat uangnya. Kau siap-siap saja urus jenazah anakmu. Jangan. Cucuku ibu. Kau belikan asuransi untuk Luping. Aku beli sedikit tapi itu tidak cukup. Masih kurang lebih 20 juta ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aduh. Aku ada satu cara lagi cuma. Kau dengarkan ibumu. Kekasihmu mereka tidak peduli sama kamu. Tapi sama hartamu. Luping, kau pikir ini lucu? Kau dorong orang yang mencintaimu ke jurang dan memeluk serigala yang hanya melihat hartamu. Jinyu, aku salah, maafkan aku. Tuan Lu, tolong jaga diri. Aku tidak mau ada hubungan lagi denganmu. Mengerti? Jinyu. Aku salah. Aku bukan manusia, maafkan aku ya. Aku hanya sesaat tersesat. Maafkan aku. Jangan berpura-pura. Tanda tangani saja surat cerai. Surat. Aku masih perlu kau bantu satu hal, selesai kau bisa pergi. Baik. Bukannya kau bilang ada caranya? Apa caranya, katakan. Kau mengaku saja, apa katamu? Suruh aku mengaku. Sekarang situasinya kau juga tahu. Kalau kau tidak berkorban uang ini, tidak mungkin kita dapat. Tidak mungkin aku buat surat kelulusan palsu sama dengan sengaja membunuh.
Apa bedanya nanti aku kehilangan pekerjaan? Aku juga harus masuk penjara untuk apa aku punya harta ini. Aku mengerti kau ingin aku masuk. Lalu kau monopoli harta itu ya? Cucuku masih di tangan buat apa aku menelan uang sebanyak itu? Lalu apa yang kamu lakukan ini? Mungkin kamu harus menyerahkan diri. Katakan saja kamu salah diagnosa. Mengira pasien sudah meninggal. Jadi kamu mengeluarkan surat kematian lalu baru sadar. Pasien sebenarnya belum meninggal saat ingin menolong lagi. Ketahuan Luping sudah dibakar oleh Anjinyu itu. Lagi pula kamu takut apakan bukan kamu yang membunuh. Asal kamu mau menyerahkan diri 80% dari harta ini. Jadi milikmu kamu serius. Saya ini nenek-nenek masa bisa bohong sama kamu. Sungguh deh. Lalu kamu yakin nggak? Bagaimana kalau kita cari pengacara tanya-tanya dulu? Yuk pergi. Pak pengacara Chen, saya ada pertanyaan. Jadi sebelumnya saya salah diagnosa seorang pasien mengeluarkan surat kematian. Tapi dia sebenarnya masih hidup. Lalu malah dibakar. Saya mau tanya. Kalau saya menyerahkan diri, bisa dapat keringanan nggak? Kasus kamu ini, karena salah diagnosa, salah mengeluarkan surat kematian, yang menyebabkan pasien dibakar oleh keluarganya sampai meninggal ini termasuk kecelakaan medis yang serius. Gimana dong Pak pengacara, saya masih muda nggak mau mati. Nggak mau seumur hidup di penjara. Jangan panik dulu, kasus seperti ini pernah saya tangani. Pertama saya mau tanya beberapa hal. Pertama, apakah secara subjektif kamu berniat membunuhnya? Nggak. Kedua, setelah tahu salah diagnosa, apa kamu sudah melakukan tindakan perbaikan? Sudah. Kalau begitu berarti kamu setelah salah diagnosa menyadari kesalahanmu, ingin secepatnya memperbaiki kesalahanmu, mencegah terjadinya tragedi, tapi akhirnya pihak lain tidak percaya, memaksa membakar korban sampai meninggal. Dan akhirnya menyebabkan tragedi, benar begitu? Ya betul, kami sudah berusaha mencegah. Dia nggak mau dengar, dia yang nekat begitu, bukan salah kami. Salah dia sendiri. Oh begitu ya, kalau memang begitu. Dia yang bertanggung jawab utama. Kamu bertanggung jawab sebagian ditambah lagi. Karena setelah kamu menemukan kesalahan diagnosa itu, kamu sudah berusaha untuk melakukan tindakan perbaikan. Tanggung jawabmu akan semakin berkurang. Jadi hukumanmu tidak akan terlalu berat, tapi pekerjaanmu mungkin akan hilang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku mau tanya tentang orang yang membunuh suaminya itu. Apakah dia bisa mewarisi harta suaminya? Orang yang membunuh suaminya sendiri tidak bisa mewarisi harta korban. Benarkah? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak pengacara Chen. Akhirnya pertunjukan yang ditunggu-tunggu akan dimulai. Presiden buruk sekali, cepat lihat. Kenapa panik-panik? Huang Kekin ini pergi menyerahkan diri dan meminta maaf secara terbuka di internet. Dia bilang dia salah mendiagnosa Lu Zong. Dia bilang dia mengeluarkan surat keterangan yang salah. Dia bilang kamu adalah pembunuh. Hal ini sudah menjadi trending topik. Kamu bilang ini bagaimana presiden kamu? Sudah genting begini, kenapa kamu masih bisa tertawa? Kalau hal ini tidak ditangani dengan baik, reputasimu akan sangat terpengaruh, bisa-bisa kamu masuk penjara. Apakah trendingnya tinggi? Kok aku rasa belum cukup? Kamu cari orang lagi, tambah minyak. Biarkan apinya semakin besar hari ini. Pastikan hal ini menjadi trending topik nomor 1. Presiden, maksudmu apa? Kamu lakukan saja. Ingat trending topik nomor 1. Kalau berhasil kamu dapat bonus 500.000. Kalau tidak kamu keluar. Baik Presiden, hal ini pasti akan kuselesaikan. Bakar. Biarkan apinya semakin besar. Semakin besar semakin baik. Kamu lihat, hal ini sudah menjadi trending topik. Sudah semakin besar itu. Kamu lihat siapa yang punya ide. Sejak dulu keluarga kaya selalu penuh masalah. Aku bilang kenapa Lu Zong tiba-tiba mati, ternyata ini rencana palsu. Sejak dulu keluarga kaya selalu penuh masalah. Aku bilang kenapa Lu Zong tiba-tiba mati, ternyata ini rencana palsu. Pemuda Berita baik ini sangat berita yang mengejutkan. Aku baru lihat saham grup Jukian turun drastis dalam waktu setengah hari. Sudah menghilang gadis beberapa cantik miliar gadis Xiao Luo cantik ini. ini. Anjinyu benar-benar kejam, tahu Lu Zong masih hidup tapi tetap mau dikremasi. Anjinyu sengaja membunuh kejam, harus dihukum berat. Anjinyu. Sekarang aku lihat bagaimana kamu main. Jalan saja ke penjara.
Dia menelepon. Jangan angkat, biarkan teleponnya berdering lebih lama. Halo Bos An. Aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan dengan meneleponku. Huang Kekin, kau memang kejam. Kali ini aku mengaku kalah. An Jinyu, aku tidak menyangka kau begitu cepat menyerah. Aku masih suka dirimu yang dulu. Yang keras kepala dan tidak mau mengalah. Dia masih terlalu hijau untuk bermain keras denganku. Aku bahkan tidak peduli dengan hidup anakku sendiri. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Dia pasti sudah panik sekarang. Cepat ajak dia keluar untuk bernegosiasi lalu selamatkan anakku. Jangan terburu-buru. Biarkan polisi berbicara baik-baik dengannya. Setelah mereka selesai berbicara, baru kita temui dia untuk bernegosiasi. Hancurkan pertahanan di hatinya sedikit demi sedikit. Kali ini, aku pasti akan membuat si imut ini tidak bisa bangkit selamanya. Bos An, pendahuluan dari permainanmu ini sungguh luar biasa, hanya saja aku tidak tahu kapan kau akan mengakhirinya. Dua dokumen ini. Satu adalah bukti penipuan Deng Xiufang. Dan yang satunya lagi, karena isu yang sedang ramai. Pemerintah memerintahkan kami untuk mengajukan banding atas sanksi administratif ini kepada pemerintah kota pada tanggal 6 bulan ini. Bos An, bisa juga mengajukan banding tidak dalam waktu sekarang setelah pemberitahuan penghentian kerja. Aku khawatir aku dan anak buahku akan kelaparan. Trik licik kalian yang sok tahu itu, di mataku, hanya sebuah lelucon belaka. Huang Kekin Deng Xiufang. Kota yang penuh dengan kemewahan ini adalah kuburan terbaik untuk kalian. Semuanya sudah bersiap untuk bertindak. An Jinyu, si imut, keluarlah kau. Mari kita mulai. Grup Jiutian An Jinyu sengaja membunuh suaminya sendiri. Tujuannya adalah untuk merebut harta, niatnya sangat kejam. Hari ini kau pasti akan dihukum. An Jinyu, wanita berhati ular ini. Kau sangat kejam demi uang. Kau bahkan bisa membunuh suamimu sendiri. Apa kau masih manusia? Kembalikan nyawa anakku. An Jinyu, kau melanggar hukum dengan sengaja. Hukum negara pasti akan menghukummu. Hukuman berat. Kau bilang aku punya bukti pasir. Kau An Jinyu. Sampai sekarang kau berani berdebat. Untungnya aku sudah siap. Ini adalah Anda, An Jinyu. Bukti mendorong Luping ke dalam pemusnahan. Bagaimana dengan bukti ini? An Jinyu, wanita yang memilikimu. Kau harus pergi ke neraka. Nona An, tolong pergi bersama kami. Kamerat ini. Bisakah saya menunggu sebentar? Biarkan saya mengadakan konferensi pers. Bisakah saya pergi dengan Anda setelah pertemuan? Biarkan mereka keluar. An selalu bertanya mengapa Anda tahu. Tanpa suami saya. Dia masih dikirim ke reporter pabrik kebakaran. Apakatuan dan benar-benar seperti yang dikatakan dalam rumah. Suamimu dan pacarmu. Kau adalah balas dendam. Apakah Anda impulsif atau telah merencanakan untuk waktu yang lama? Pertama, aku mengambil suamiku saat dikirim ke tempat persembunyian api. Aku tidak tahu dia masih hidup. Rumor kedua hanyalah rumor bahwa saya dan suami saya sangat mencintai saya dan suami saya sangat mencintai. Tidak seperti rumor, dia dan Huang Kekin memiliki kaki. Ketiga, aku bukan orang pasir yang disengaja. Ini bukan semua yang telah lama direncanakan. Keduanya dari Huang Kekin dan Deng Xiufang. Konspirasi. Apa kabar An Jinyu? Aku tidak menyangka kau masih. Anda masih tidak mengakui bahwa itu adalah pasir pribadi Anda, Luping, kan? Itu adalah bukti kelulusan Anda. Aku membakar suamiku. Apa masalahnya?
Itu adalah sertifikat kelulusan yang saya buka. Aku mengakui bahwa aku salah, tapi orang yang bukan orang bijak bisa melayang. Anda mengatakan kesalahan diagnosis. Siapa yang percaya pada masalah kehidupan manusia? Saya akui bahwa saya salah didiagnosis, tapi kau tahu aku salah mendiagnosis. Dia juga mendorong Luping ke ruang kremasi. Ini adalah pasir yang disengaja. Bagaimana aku bisa tahu kau salah didiagnosis? Anda bisa melakukan kesalahan. Aku tidak bisa mengerti. Aku mengaku aku memang kurang ilmu. Hal seperti ini terjadi. Aku rela mengundurkan diri. Menerima keputusan hukum. Denda ya denda, penjara ya penjara. Tapi kamu juga harus menerima pengadilan hukum. Harus dihukum karena pembunuhan terhadap tembok. Kok aku jadi pembunuh? Bahkan menurut logikamu, itu karena kamu salah diagnosa duluan. Yang menyebabkan kematian Luping ini penyebab utamanya. Dan aku hanya berdasarkan diagnosa salahmu yang membuat penilaian salah. Anjinyu, jangan berpura-pura. Kamu tahu rangkana pinapuan kita main-main jadi serius. Kenapa berani lakukan tapi tidak berani mengaku? Jadi kamu akhirnya mengaku. Bahwa kamu bukan salah diagnosa. Apa yang tidak berani aku akui? Ya, aku yang buat surat kelulusan palsu. Tapi kita paling cuma menipu. Tapi kamu pembunuhan. Semua ini kan rancangan kalian. Memang menipu untuk bebas transfer aset. Ini semua sudah kita rencanakan. Tapi kita paling cuma penipuan yang direncanakan. Tapi kamu main-main jadi serius. Kamu ini pembunuhan yang direncanakan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu masih berani tanya kenapa? Dari kecil mana yang lebih dari aku? Keadaan keluarga tidak sebaik aku, wajah tidak secantik aku. Kenapa sekarang hidupmu lebih baik dari aku? Kenapa ini tidak adil? Karena aku lebih pintar, lebih rajin, lebih kuat dari kamu. Aku harus hidup lebih baik dari kamu. Jadi karena kamu tidak sukses, kamu bisa dengan tegas terang-terangan bersekongkol dengan suamiku, menipu dan menyakitiku. Memang aku dan suamimu sudah lama baik sampai sekarang kamu tidak tahu. Kamu masih sama bodohnya seperti dulu. Tapi kamu mencintainya. Cinta atau tidak, apa itu penting? Kalau kamu benar-benar mencintainya, tidak akan membuat skema seperti ini. Dan tidak akan ada kecelakaan seperti ini. Ada apa dengan kejadian tak terduga ini? Apakah kejadian tak terduga ini tidak baik? Kamu sendiri yang membunuh Luping. Kamu tidak bisa mewarisi harta warisan. Benarkah bahkan saya yang sah? Istri tidak bisa mewarisi, maka kamu yang bukan istri sah juga tidak bisa mewarisikan. Saya memang tidak bisa, tapi anak saya bisa. Anak haram juga berhak mewarisi harta. Ternyata kalian punya anak juga ya? Ya, dan anak kami sudah berumur 3 tahun. Haha, Huang Kekin. Wajahmu yang tidak tahu malu. Sungguh menjijikan. Bagaimanapun juga, sekarang kamu sudah membunuh. Harta warisan itu milik saya. Saya Huang Kekin yang menang, saya yang menang. Benarkah? Siapa yang kalah dan menang belum tentu. Huang Kekin, kamu bilang saya membunuh Luping, tapi dia sekarang masih baik-baik saja berdiri di depan semua orang. Perubahan besar. Dibawa kremasi oleh Anjinyu. Presiden grup Jutian Luping ternyata muncul. Di hadapan publik, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Luping, hahaha. Hahaha, Ping Er, saya masih hidup. Mr. Lu, Nyonya Deng dan Nona Huang. Kalian dicurigai melakukan penipuan asuransi, silakan ikut kami. Menjadi wanita seharusnya tidak seperti bunga merambat. Memanfaatkan dahan tinggi kekasih untuk memamerkan diri. Haruslah dia pohon kapuk di dekatnya. Sebagai citra pohon berdiri bersamanya. Akar saling menggenggam di bawah tanah. Daun saling menyentuh di awan. Bersama menanggung dinginnya angin. Badai dan petir bersama menikmati kabut dan pelangi. Seolah selamanya terpisah, tapi seumur hidup saling bergantung. Inilah cinta yang agung.